Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore nih Mas Vicky. Halo, sore-sore. Mungkin aku mau nyapa untuk teman-teman semua dulu ya. Monggo. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. By the way, terima kasih untuk teman-teman semua sudah hadir pada webinar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandra dari Sertifikasiku yang akan memandu teman-teman semua selama acara ini berlangsung. Oke, dan hari ini sekarang masih nunggu teman-teman yang lain untuk hadir dulu ya. Dari tim kita sedang mengelola grup untuk teman-teman yang sudah daftar untuk segera hadir di link Zoom hari ini. Jadi tema yang kita bahas hari ini yaitu adalah copywriting, yaitu dengan judul Rahasia Membuat Copywriting yang Menarik. Mungkin teman-teman sambil kita nunggu yang lain hadir nih, boleh tulis di kolom chat nih asal kotanya dari mana aja, biar aku tahu dari mana aja nih asalnya, sekalian kita bisa kenalan satu sama lain. Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait copywriting, bagaimana cara membuat copywriting yang baik, yang menarik. Apalagi nih mungkin dari salah satu peserta ini ada yang punya bisnis atau sedang merintis bisnis nih, jadi kan sangat penting ya copywriting untuk meningkatkan penjualan, untuk menarik perhatian publik, masyarakat, dan pembeli. Oke, ini ada yang dari Cirebon, wow jauh sekali, ada yang dari Semarang, ada yang dari Batam, yang dari Bekasi, Bandung, wah paling jauh nih ada di Tapanuli Utara, ada yang dari Toraja, wow banyak sekali ya, ini dari banyak kota, jadi satu di sini. Oke, sorry. Okay. Mungkin ada yang baru join ini, perkenalkan lagi ya, nama saya Sandra dari Sertifikasiku yang akan memandu teman-teman semua pada hari ini. Lalu webinar hari ini diselenggarakan oleh Sertifikasiku yang bernama Bisik alias Bincang Asik. Nah, perlu teman-teman tahu, Bincang Asik ini sudah berjalan selama 32 kali. Mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya sudah pernah join di webinar kita sebelum-sebelumnya, mungkin udah tahu ya rulesnya seperti apa, cara mendapatkan e-sertifikat seperti apa. Dan bagi teman-teman yang hari ini baru pertama kali nih untuk ikutan webinar, aku mau ngasih tahu juga kalau misalkan webinar hari ini akan mendapatkan e-sertifikat gratis dengan cara teman-teman mengisi link absensi yang akan diberikan di akhir sesi. Jadi pastikan teman-teman jangan leave dulu dari Zoom ini, karena nanti tim admin kita akan memberikan link absensi di akhir sesi supaya teman-teman nggak ketinggalan nih link absensinya gitu. Karena kalau misalkan teman-teman nggak ngisi link absensi, teman-teman nggak akan mendapatkan e-sertifikat. Oke, jangan lupa juga teman-teman bisa follow nih Instagram kita di @sertifikasiku. Dan kalau misalkan mau nonton record hari ini atau record webinar sebelumnya, bisa cek di YouTube kita di Sertifikasiku dan jangan lupa di subscribe. Oke, baik teman-teman, bersama kita hari ini sudah hadir pembicara kita, yaitu Vicky Amin, seorang copywriter di Lazada Indonesia. Selamat sore dan selamat datang Mas Vicky. Apa kabar? Sore, Sandra dan teman-teman sekalian. Kedengaran kan ya suaranya? Kedengeran kok, Ya, kedengeran. mantap. Apa kabar nih Mas? Baik-baik. Apa kabar nih Sandra juga dan teman-teman? Alhamdulillah sehat nih teman-teman. Apa kabarnya juga nih? Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Berhubung sekarang pandemi semakin meningkat nih, jangan lupa menggunakan masker ya kalau keluar, patuhi Betul. prokes. Oke, nah untuk teman-teman nih, kalau misalkan dari sekarang udah memiliki pertanyaan terkait materi hari ini, yaitu copywriting, bisa langsung tulis aja di kolom chat di bawah ini. Nanti akan kita bacakan dan akan langsung dijawab oleh pembicara kita hari ini pada sesi Q&A. Oke, sebelumnya aku mau bacain CV dari Mas Vicky dulu kali ya. Wow, oke. Mas Vicky dengan Instagram Vicky Amin ya. Untuk tinggalnya saat ini di Jakarta, betul? Betul. Oke, Mas Vicky ini lulusan dari SMA 68 Jakarta dan lulusan Universitas Indonesia. Saat ini seorang copywriter di Lazada Indonesia dan pernah juga menjadi copywriter di Traveloka Indonesia, lalu pernah menjadi translator, travel writer, editor, and regional partner for Indonesia Japan Travel, lalu pernah menjadi copywriter dan content writer di Ogilvy Indonesia juga ya. Wah, banyak sekali nih pengalaman terkait copywriting-nya ya. Oke, baik langsung aja nih kita mulai pembahasan terkait rahasia membuat copywriting yang menarik bersama Mas Vicky Amin. Oke, Mas Vicky, ini sudah berapa lama sih menekuni bidang copywriting ini? Apakah dari dulu punya hobi untuk menulis atau gimana nih? Iya, wah kalau ditanya pengalaman
jadi copywriter pertama kali kalau misalnya kerja jadi copywriter itu dari 2014 atau 15 gitu. Cuman jauh sebelum itu emang karena dulu juga suka baca novel kali ya. Jadi sering baca cerita-cerita, terus akhirnya muncullah hobi menulis. Dulu nulisnya mungkin masih nulis diary nih, karena bingung apa namanya platformnya atau channelnya mau disalurin di mana tuh masih belum kebayang gitu. Cuman masuk SMA udah mulai menjamur blog gitu. Blognya tapi waktu itu pure benar-benar blog ya, ujung-ujungnya kayak diary juga sih, kayak ya kita anak SMA isinya ngapain sih, belajar, main gitu kan, gaul sama teman-teman gitu. Bukan tipe-tipe blog yang kayak sekarang isinya konten terus travel blogging, nggak yang kayak gitu sih. Jadi dulu tuh pure benar-benar cuma untuk ya udah nulis aja keseharian kayak gimana gitu. Nah, dari situlah muncul apa namanya kebiasaan untuk menulis, yang kemudian pas masuk kuliah itu kebetulan masuk jurusan komunikasi. Tadinya mau masuk jurnalistik karena ya udah pengen nerusin nih hobi menulis ini. Cuman pas tahu kalau ternyata ada jurusan periklanan, di mana di situ juga ada apa namanya tulis menulisnya juga, tapi beda jurusannya kan. Kalau jurnalistik mungkin yang lebih tulisan yang lebih panjang, yang banyak kaidah-kaidah jurnalistik, kode etik dan segala macamnya, yang sebenarnya, waduh kayaknya gue nggak cocok deh kalau gue terlalu nyemplung ke tulis menulis yang ke arah situ gitu. Terus ngelihat ternyata di advertising ada yang namanya copywriting, di mana di copywriting ini tipe menulisnya itu beda nih, nggak kayak kita bercerita, nggak kayak kita ngasih informasi yang wadahnya luas kayak artikel atau kayak koran atau kayak majalah, tapi copywriting ini tipe penulisan yang harus singkat gitu. Jadi apa namanya harus singkat, padat dan panci, bisa bikin orang kalau sekali baca langsung tertarik, terus langsung ya melakukan apa yang kita pengen mereka lakukan melalui si tulisan-tulisan itu. Jadi menurut aku ini sesuatu yang mungkin aku bisa main-main lebih jauh nih dibandingkan kalau aku jadi seorang jurnalis. Di copywriting sepertinya lebih challenging nih, karena penulisannya harus, ya ada tantangannya lah, harus lebih singkat dalam waktu yang nggak sebanyak kalau menulis sebagai jurnalis. Kita harus bisa memancing target kita untuk ngebaca kopi tulisan kita gitu. Nah, makanya akhirnya setelah aku masuk ke kuliah udah tahu ada copywriting, kedepannya sampai lulus pun tugas akhir aku juga berbau marketing dan copywriting, intern magang aku juga sebagai copywriter, sampai akhirnya job apa namanya kerjaan pertama aku sampai sekarang pun masih jadi copywriter gitu. Jadi memang dari dulu sudah hobi menulis ya, tapi Betul. dengan cara menulis buku diary. Kalau misalkan zaman dulu kan masih ngetren ya nulis di buku diary gitu kan. Betul. Ya, kalau sekarang kan mungkin lebih ke teman-teman yang anak muda sekarang kan curhatnya by sosial media ya. Kalau sekarang betul. Iya. Cuma itu tidak cuma tidak menutup kemungkinan dari menulis di sosial media juga bisa untuk melatih copywriting tersebut juga ya, Mas. Jelas. Bisa. Lalu untuk menjadi copywriter tersebut tuh skill apa aja sih yang harus dibutuhkan sebenarnya? Apa aja yang mesti dilatih nih? Oke, ya sebagaimana namanya menjelaskan ya, copywriter itu skill utamanya ya pasti menulis sih. Cuman ternyata apa yang aku dulu takutkan dari jurnalistik itu sebenarnya muncul nih di copywriting. Jadi copywriting itu skillnya adalah skill menulis atau seni menulis yang nggak berat gitu, nggak ada kaidah-kaidah tertentu atau kode etik jurnalistik yang harus kita ikutin gitu, harus panjang lebar beribu-ribu kata kayak kita kalau mau nulis artikel atau nulis novel gitu. Copywriting ini ya again kayak yang tadi aku udah ceritain, bentuknya kan lebih singkat karena sebenarnya copywriting itu adalah bagian dari marketing gitu kan. Jadi tujuannya itu lebih ke berjualan gitu. Literally kita ya udah berjualan aja gitu. Kalau menulis artikel kan mungkin ada tujuan yang lebih kayak menghibur atau memberi informasi. Nah, kalau copywriting ini karena merupakan bagian dari marketing, yang mana yang seperti kita ketahui ya marketing itu adalah berjualan, maka dari itu copywriting ya adalah berjualan gitu. Berjualan ke orang-orang tapi melalui kata. Jadi berjualan itu kan bukan hanya berjualan barang, tapi kita bisa juga jualan ide, jualan service, jualan cerita pun juga bisa kan melalui copywriting gitu, jualan inspirasi, macam-macam lah bentuknya. Cuman
si kata jualan ini adalah sesuatu yang harus diingat dari seorang copywriter, karena emang tujuan kita menulis copywriting itu adalah untuk menjual sesuatu sih. Kita nggak hanya cuma mau ngasih informasi, tapi kita mau menjual ya apapun itu yang pengen kita usaha untuk jual gitu. Jadi mau pakai kata-kata yang baku mau pakai kata-kata sehari-hari, pakai bahasa anak muda, mau campuran antara Indonesia sama English, which is gitu kan, asalkan jualan kita dibeli sama orang, ya berarti copywriting kita works gitu. Beda sama kalau kita nulis sebagai seorang jurnalis, kadang kan kita harus pakai bahasa yang baku atau formal, karena ya begitulah jurnalis seharusnya. Karena kalau copywriting, selama apa yang kita jual itu ditangkap oleh target kita, ya itu berarti adalah sebuah copywriting yang pas gitu. Jadi again ya, kalau ditanya skill apa yang paling penting sih, sebenarnya adalah skill menulis itu sendiri sih. Cuman karena copywriting ini harus dalam wujud yang singkat, jadi tulisan kita tuh harus padat, jelas, singkat, to the point, straightforward, sama sexy enough supaya orang-orang kalau ngelihat sedikit aja dari tulisan kita, mereka tuh langsung kepincut untuk tahu lebih lanjut, dan lebih baik lagi mereka langsung membeli apa yang kita jual gitu. Ya betul. Jadi jualan itu tuh nggak cuma barang ya, tetapi lewat tulisan juga bisa, karena kan tulisan juga bisa menarik perhatian orang lain juga ya. Betul. Okay. Jadi untuk belajar copywriting itu sebenarnya harus dimulai dari mana sih? Mungkin ada beberapa orang yang pengen bisa nulis, tapi mereka tuh bingung mau nulis apa. Bahkan kayak mungkin ada nih teman-teman yang zaman sekarang, anak-anak muda, mau nulis caption Instagram aja bingung. Iya. Nah itu gimana nih cara melatihnya? Oke. Kalau soal mulai dari mana, itu sebenarnya again berangkat lagi dari fakta bahwa copywriting itu adalah marketing gitu. Jadi kalau misalnya mau memulai, gue harus nulis copy dari mana ya? Nah itu kita harus mulai dari basicnya marketing justru. Jadi nggak hanya cuma menulisnya, tapi kita harus tahu nih basic-basicnya marketing, karena kan kita ujung-ujungnya jualan. Jadi kita harus tahu dasar-dasar marketing itu seperti apa gitu. Nah dasar marketing yang harus kita checklist supaya kita bisa bikin copywriting yang menjual, itu ada 3 menurut aku. Yang pertama itu objektif alias tujuan, yang kedua itu target, yang ketiga itu namanya USP. Nanti aku bisa jelasin lebih lanjut mungkin, tapi sekarang kita berkenalan dulu dengan poin yang pertama tadi, si objektif atau tujuan. Nah, si objektif ini adalah setiap aktivitas marketing kan pasti punya tujuan ya. Nggak mungkin mereka berjualan tanpa tujuan gitu. Mungkin mereka tujuannya adalah pengen memperkenalkan sebuah produk atau varian rasa baru. Misalnya mereka adalah brand minuman, mereka mau menjual memperkenalkan varian rasa baru. Atau tujuan mereka misalnya dari Lazada, pengen ningkatin jumlah install atau download. Nah, itu kan adalah sebuah tujuan marketing. Gitu. Jadi beda nih nanti cara ngomong antara orang yang pengen jualan produk baru sama orang yang pengen jualan untuk supaya aplikasinya banyak yang install. Nah, dari situ aja kan udah kelihatan tuh perbedaannya. Mungkin dari situ kita juga udah bisa membuat jenis copywriting yang berbeda-beda juga. Gitu. Jadi tergantung sama objektifnya atau tujuannya tadi. Habis itu yang kedua tadi adalah target. Target ini adalah kepada siapa kita ngobrol gitu. Let's say ada 2 produk. Yang pertama produk susu bayi. Susu bayi kan berarti kita ngomongnya ya bukan ke bayi, ngomongnya adalah ke ibunya mereka kan. Jadi nanti cara kita berbicara mungkin, hai bunda, ada susu rasa baru nih. Tuh, mungkin caranya seperti itu. Bisa yang manis-manis, bisa yang lembut-lembut, playful ala-ala kita ngomong sama bunda-bunda gitu. Lain misalnya produknya adalah helm motor yang juga udah include sama masker anti COVID, let's say. Produknya seperti itu. Targetnya ya anak-anak muda yang mobilitas tinggi misalnya. Jadi mungkin nanti cara kita berbicara ke mereka itu ya lebih kayak, hey bro, biar bisa jalan-jalan sambil tetap ada prokes, menjaga prokes, makanya beli helm plus masker COVID ini gitu. Nah, dengan kita mengetahui target siapa kita berbicara, kita kan juga bisa tuh ngebantu, oh nanti cara gue bikin copywriting kayak gimana ya? Apakah gue pakai bun,
Apakah gue pakai sis, apakah gue pakai bro, nanti gaya gue berbicara seperti apa, apakah gue harus so imut, ataukah gue harus so asik. Nah, kan dengan kita mengetahui target, kita udah bisa ngebantu tuh nanti copywriting ujungnya yang kita bisa hasilkan tuh seperti apa gitu. Tadi udah objektif, udah target. Binatang ketiga yang harus kita pelajari adalah USP. USP itu kepanjangan dari Unique Selling Proposition. Ini istilahnya emang agak sulit, cuman kalau misalnya kita bisa translate ke bahasa sehari-hari, itu kayak semacam benefit apa sih yang kita mau jual dari produk atau service kita. Kayak misalnya balik lagi ke dua barang kita yang tadi, misalnya susu bayi, mungkin USP-nya atau benefit-nya adalah mengandung omega 3 atau mengandung AHA, DHA supaya mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil, let's say. USP-nya seperti itu, benefit-nya seperti itu. Misalnya produk yang helm, udah jelas lah USP-nya adalah, benefit-nya adalah bisa ngejagain kepala lu sambil ngejagain kesehatan lu, karena helmnya ini udah ada masker anti COVID-nya gitu. Nah, dengan kita mengetahui USP dari atau benefit dari barang-barang ini, ya kita bisa udah langsung jelas nih, oh copywriting gue berarti harus ngejual ini nih, nutrisi-nutrisi yang ada di dalam susu bayi tadi gitu, atau gue harus menjual misalnya helmnya terbuat dari material apa, habis itu maskernya terbuat dari material apa, atau mungkin ada USP lain, misalnya helmnya ini ampuh cuman seringan bulu gitu. Mungkin kan dari USP unik seperti itu kita jadi bisa keluar dengan jenis-jenis copywriting yang unik-unik juga gitu nantinya kan. Jadi bagian kita harus harus tahu dulu nih tentang 3 elemen dasar dari marketing tadi, objektif, target, dan USP. Jadi next-nya kalau misalnya teman-teman udah pada kerja atau mendapat sebuah request dari teman atau dari kolega gitu, bikinin gua copywriting dong, bikinin gua caption atau tagline gitu. Yang pertama kali harus langsung dipikirin adalah si 3 elemen tadi gitu. Apa tujuannya, siapa targetnya, dan apa yang bisa gua jual, USP-nya apa gitu. Misalnya ada yang datang ke gua nanyain bikinin caption buat Indomie dong, brand gitu. Let's say, kalau boleh nyebut, nanti mungkin yang gue tanya duluan adalah objektifnya apaan nih si Indomie? Apakah mau jual rasa baru atau mau jual mie dengan tekstur baru gitu? Targetnya siapa? Anak muda, cewek, cowok, cewek-cewek penggemar K-pop maybe? USP-nya apaan nih? Apakah si Indomie ini rasa bulgogi atau Indomie rasa bibimbap? Jadi isinya sayur-sayur mayur gitu. Jadi mungkin selanjutnya kita bisa makan mie instan tanpa rasa bersalah karena bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang sehat gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu si 3 hal itu. Nanti kalau udah tahu semuanya, akan sangat mudah untuk bisa menulis kopi-kopi yang langsung ngena gitu ke target kita gitu. Oke, jadi kita harus tahu target, tujuan, target, dan produk apa dulu ya yang mau dijual supaya kita juga lancar untuk mengerjakan copywriting tersebut ya, Iya, Mas. Betul sekali. Jadi untuk Mas Vicky sendiri ini kan seorang copywriter ya di Lazada Indonesia. Nah, ini seperti apa aja sih pekerjaan copywriter menurut Mas Vicky yang sudah dijalani sih sekian tahun nih? Job desk-nya tuh seperti apa? Bagaimana nih untuk kesan-pesannya Mas Vicky nih setelah bertahun-tahun nih menjadi seorang copywriter? Apakah pernah ada kendala, kesulitan, ataukah selama ini happy-happy aja nih? Gitu. Oke. Kalau ditanya kendala kesulitan pasti ada lah ya, karena sebenarnya copywriter nggak beda jauh dengan penulis lain. Pasti kadang-kadang kita punya yang namanya writer's block gitu. Bingung, aduh gue menulis apa nih, meskipun kita udah tahu si tiga benda tadi, udah kebayang, udah jelas, udah clear kita tujuannya apa, mau ngomong ke siapa, dan USP-nya apa, kadang-kadang ya pasti ada aja tuh si writer's block. Cuman ya tentu happy, karena kalau nggak happy ya mungkin sekarang udah nggak jadi copywriter lagi. Tapi kalau ditanya soal job desk, yang paling utama ya sebenarnya adalah nulis sih. Jadi ya nulis tagline, nulis headline, nulis script baik itu script untuk audio ads, buat audio ads tuh bisa buat kayak streaming service, Spotify, Joox gitu-gitu.
skrip untuk iklan TV, skrip untuk video, digital video, skrip untuk bahkan kadang-kadang skrip untuk acara-acara event atau acara-acara PR gitu. Pokoknya semua yang berbau tulisan-tulisan kayak jingle. Ya, jingle. Jadi jangan sedih kalau misalnya mau jadi copywriter, harus bisa juga ala-ala jadi musisi, walaupun gue nggak pernah ada background sebagai musisi, beberapa kali udah diminta bikin jingle kayak, wah kapan lagi gue bikin lagu gitu kan, keren juga nih. Terus ya macam-macam lah, semua yang berbau tulisan-tulisan itu pasti adalah makanan utama seorang copywriter gitu. Jadi baik itu untuk yang media konvensional kayak tadi TV, atau mungkin yang digital kayak caption, description buat video, pokoknya banyak deh gitu. Jadi yang tulis-menulis sudah pasti semuanya akan disodorin ke copywriter. Cuman yang menyenangkannya dari seorang copywriter, at least copywriter yang berkecimpung di industri kreatif yang selama ini aku lakukan, itu pasti kerjanya dalam sebuah tim gitu. Jadi nggak cuma sendirian gitu. Biasanya di tim, habis itu copywriter nih biasanya dipasangin sama either graphic designer atau kita biasa nyebutnya art director gitu. Jadi ada yang ngurusin tulisan, which is the copywriter, ada yang ngurusin gambar visual gitu, yaitu si designer dan si art director ini gitu. Jadi PIC-nya berbeda, tapi karena kita bertujuan untuk mengerjakan satu hal yang sama, satu iklan yang sama, ya kita harus kerja bareng gitu, nyatuin pikiran, nyatuin pendapat, kita idenya mau apa nih? Gue secara copy mau ngomong begini, kira-kira kalau dituangin dalam bentuk visual, wujudnya seperti apa nih nanti? Ya udah, ngobrol lah itu nanti berdua nih, copywriter sama graphic designer atau art director gitu. Nah, meskipun emang job desk utama kita sebagai copywriter adalah ngurusin copy-nya, cuman kan kadang-kadang ya kita harus tahu dong nanti tulisan kita secara visual tuh bentuknya, wujudnya seperti apa. Jadi kadang-kadang kita juga akan nyerempet juga nih ke ranah-ranah visual, kayak misalnya kita mikirin layoutnya seperti apa, terus nanti gue mau kayaknya copy gue cocoknya ditaruhnya di pojok kanan atas ya, atau di sini aja nih di sebelah mungkin mbaknya gitu, nanti ditambahin balon kata kayak di komik-komik gitu. Itu kalau misalnya kita bikinnya banner atau iklan cetak. Lain lagi nanti urusannya kalau kita tugasnya adalah bikin skrip. Jadi kan kita harus ikut syuting lah, harus ikut rekaman lah. Jadi meskipun tugas utama kita adalah menulis, tapi kita kan juga bertanggung jawab untuk gimana nanti tulisan kita dieksekusi selanjutnya gitu. Jadi kita akan ikut syuting, ikut melihat bagaimana skrip kita diomongin sama para talent, bagaimana skrip kita bagaimana jingle kita dinyanyiin oleh Agnes Monica atau yang kayak gitu-gitu, kan kita harus tahu tuh bagaimana eksekusinya biar kita kebayang, biar kita bisa melihat bahwa message yang gue pengen sampein, barang yang pengen gue jual dari copywriting yang gue bikin udah di-deliver dengan cara yang tepat. Ya udah, tugas gue berarti selesai sampai situ gitu. Jadi awalnya emang hanya menulis, tapi keselanjutannya dalam eksekusinya, dalam pengaplikasiannya, kita pasti akan juga terpapar oleh kegiatan-kegiatan yang berbau kreatif lainnya. Gitu. Tapi untuk Mas Vicky sendiri nih, biasanya membuat copywriting itu tuh butuh waktu berapa lama sih? Terus pernah ini nggak kehabisan ide gitu, dan bagaimana cara menanggulangi kehabisan ide tersebut? Kalau berapa lama itu tergantung dari request yang diminta sih. Kayak misalnya caption mungkin yang nggak akan lama-lama banget gitu. Nah, biasanya kalau di industri komunikasi atau kreatif atau advertising agency atau in-house kreatif, biasanya kita tuh dalam mengkomunikasikan sesuatu pasti kita udah punya yang namanya umbrella message. Jadi kita udah tahu atasnya tuh kita mau ngomong apa komunikasi utama yang mau kita sampaikan itu apa, sehingga nanti kalau misalnya diturunin ke caption, diturunin ke script, diturunin ke apapun bentuk copywriting lainnya, semuanya akan sama gitu. Jadi selama kita udah tahu nih umbrella message-nya apa, sebenarnya turuninnya ya gampang sih, nggak akan jauh-jauh dari apa yang kita udah agree bareng-bareng di atas. Pertama, ya supaya memudahkan copywriter, biar kalau diminta
A B C D kita ya udah tinggal ngikutin apa yang kita udah agree aja. Kedua ya supaya semua seragam gitu, karena kan dalam dunia marketing channelnya macam-macam ya, kita nggak cuma berjualan lewat konten sosial media aja, pasti nanti ada juga konten video, ada juga ya, kita nyebutnya POP, point of purchase, yang beneran dicetak terus nanti ditempel di apa namanya toko atau di supermarket. Nah itu kan semua harus seragam ya, karena kalau misalnya beda-beda target kita pasti bingung. Nah ini sebenarnya sama nggak sih promonya, atau ini sebenarnya yang dijual sama nggak sih sama yang kemarin gue lihat di iklan TV, kok beda-beda sih, gue jadi bingung. Nah supaya menghindari itu semuanya harus diseragamin, dan copywriter kadang enaknya di situ sih, karena kita udah punya satu seragam yang sama, jadi ya udah kalau misalnya diminta sesuatu ya udah deh gue comot aja dari skrip gue yang kemarin, atau ya udah deh dari caption ini aja tapi gue kembangin supaya bisa jadi sebuah iklan radio. Jadi kalau ditanya berapa lama, itu tergantung apa yang di request, cuman selama kita udah agree dengan apa yang namanya umbrella messaging itu sebenarnya bisa cepet sih. Oke. Nih, kebetulan ada yang nanya juga nih, barusan. Boleh sekalian dicek nih, Mas Vicky. Dari Kak Nabila Arifani, izin bertanya, Kak, apakah umbrella message ada kaitannya dengan tone of voice? Oke. Tone of voice itu sebenarnya bagian dari umbrella message sih. Jadi, yang paling kita pertama harus tentuin adalah si umbrella message tadi sih. Di paling atas kita mau ngomongnya apa nih? Let's say kita ambil brand teh botol. Teh botol dulu kan tagline-nya apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu kan dari atas itu umbrella message itu kita udah bisa nurun-nurunin nih. Oh, jadi berikutnya di iklan TV gue mau nunjukin ya udah makanannya macam-macam tapi minumannya cuma satu. Atau mungkin nanti di postingan Instagram gue mungkin mau bikin carousel, pas digeser makanannya ganti-ganti tapi minumannya itu aja satu teh botol yang sama gitu. Nah, sebenarnya yang penting selama kita udah ada tuh si umbrella message apapun makanan yang minumnya teh botol sosro, baru nanti ke bawah-bawahnya kita udah bisa macam-macam tuh mikirin yang lain, termasuk tone of voice. Tone of voice itu adalah bagian dari umbrella messaging. Jadi tergantung umbrella messaging kita apa, nanti tone-nya itu akan mengikuti si umbrella messaging yang tadi. Kalau tadi misalnya balik lagi ke teh botol, ya apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, mungkin tone of voice-nya adalah sesuatu yang let's say, karena gue nggak megang brand teh botol sosro jadi gue ngasal aja ya, jadi mungkin tone of voice-nya bisa sesuatu yang ya udah yang santai-santai aja, lu nggak perlu mikir macam-macam karena pilihan minuman ya udah cuma ada satu teh botol aja gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah berbeda ya tadi pertanyaannya, sebenarnya itu adalah bagian dari umbrella messaging sih. Oke, baik. Nabila Rifani sudah terjawab ya oleh Mas Vicky. By the way, terima kasih juga atas pertanyaannya, Kak Nabila. Thank you, ya. Teman-teman semua yang kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di-submit aja di kolom chat, jadi bisa langsung dibacakan dan dijawab langsung. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, mungkin kalau pertanyaan yang ini untuk teman-teman semua yang mau mulai menjadi seorang copywriter dan ingin belajar copywriting nih. Adakah tips dalam copywriting bagi seorang pemula yang ingin mempelajari copywriting tersebut? Oke. Kalau ditanya soal tips ya, aku sebenarnya kadang suka agak bingung nih, karena apa yang menurut aku bisa jadi tips kan belum tentu nih bisa works atau bisa jadi tips juga buat teman-teman sekalian. Cuman mungkin beberapa hal yang bisa aku share. Tadi tips paling utama sih tentu saja kalau membuat copy harus menjawab dulu si 3 let's say binatang utama tadi lah, itu si tujuan, si target, dan si USP atau benefit gitu. Cuman tips lain yang bisa aku bagiin atau hal lain yang bisa aku share deh gitu. Untuk copywriter pemula sebenarnya ya banyakin membaca dan menulis. Terus ini adalah sesuatu yang biasanya peserta-peserta atau teman-teman yang aku hadiri workshopnya itu biasanya langsung pada wah yang benar gitu. Ketika aku menyampaikan tips ini gitu, yaitu adalah sebenarnya main-mainlah yang banyak di social media gitu, karena menurut aku social media adalah ladang inspirasi paling utama yang bisa kita akses dengan mudah dan gratis di zaman-zaman seperti sekarang ini gitu. Cuman satu yang mungkin aku bisa
ingetin adalah ketika kita sebagai seorang copywriter atau copywriter pemula pengen nyari informasi atau nyari inspirasi di social media, mindset kita tuh harus place ourselves not as the netizen julid gitu. Karena kan sekarang kalau misalnya kita masuk ke social media dan melihat konten sesuatu, bawaannya kayak pengen komentar aja, pengen ngegosipin aja. Nah itu kalau misalnya mau mulai belajar jadi copywriter, mungkin jangan ke arah-arah situ tuh. Kalau kita main social media, kita mungkin harus bisa meninggalkan mindset kita sebagai seorang netizen, tapi kita harus mulai bisa ngelihat social media itu sebagai seorang marketer gitu. Kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang lagi trending gitu, sebuah istilah yang lagi trending, yang lagi dipakai banyak orang, yang lagi meme-nya lagi tersebar di mana-mana, ya kita jangan tergiur untuk gue mau nge-share juga sebagai seorang netizen, ya jangan. Mungkin kita bisa ngelihatnya sebagai sebuah task atau sebuah tantangan. Gimana ya kalau si istilah ini atau tren ini gue sulap jadi sebuah caption untuk menjual sebuah brand gitu. Atau misalnya kalau teman-teman punya bisnis, gimana ya meme ini bisa gue pakai buat gue sekalian jualan kopi gue, atau gue sekalian jualan nasi box gue gitu. Biar orang-orang pas ngeliat meme ini, wah lucu, tapi ternyata lagi jualan, ya udah deh gue mau beli gitu. Jadi mindsetnya harus dirubah tuh, dari yang tadinya hanya ingin membuat diri terhibur, sekarang masuk ke social media harus mulai dengan mindset bahwa ya udah kayaknya lucu nih caption yang ini, kalau misalnya gue jadiin sebuah materi promosi atau gue jadiin sebuah acuan untuk bikin script something gitu. Jadi ngelihat social media dari kacamata yang berbeda. Menurut aku sih itu sih yang paling, karena benar-benar ada di luaran sana, bisa kita akses kapan aja dan gratis pula. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya sih kalau menurut aku. Jadi bisa juga ya dengan cara searching di media sosial, karena itu kita juga bisa terinspirasi ya dari sosial media tersebut. Jadi sosial medianya nih jangan dipakai buat julid-julid, komenin Instagram orang lain, tapi dipakai untuk yang positif-positif ya. Betul. Oke, ini udah mulai banyak pertanyaan nih aku bacain dari Iva Rahmawati. Izin bertanya Kak, apakah job desk copywriter itu sudah termasuk dengan membuat brief konten atau desain? Karena selama ini saya nggak cuma disuruh bikin kopinya aja, tapi juga bikin brief desainnya karena nggak ada art director yang bantu aku. Udah dijawab nih Mas. Nah, makasih nih pertanyaannya. Kebetulan dulu pas aku baru mulai, tadi udah di-mention juga sama Sandra, aku pernah jadi content writer sebelum jadi copywriter, pernah jadi content writer di Ogilvy Indonesia. Ogilvy Indonesia itu advertising agency. Nah, waktu itu kebetulan aku di place-nya di divisi social. Jadi kerjanya bikin konten nih. Nah, tapi beda sih sama Iva situasinya yang nggak ada graphic designer-nya. Kalau aku kebetulan ada, cuman graphic designer aku itu karena mereka kerjanya banyak banget, jadi kadang susah untuk diajak rembukan kira-kira konten next kita mau ngapain ya gitu. Jadi kadang-kadang semua datangnya justru dari copywriter dulu nih. Visualnya seperti apa gitu, semua datangnya dari copywriter. Jadi nanti graphic designer-nya tinggal beneran bikinin visualnya itu seperti apa, nanti mereka yang bikinin gitu. Cuman coret-coretan segala macamnya datangnya dari copywriter nih. Nah, job desk seperti itu ya mungkin ada aja sih, pasti ada, karena aku juga pernah ngerasain gitu. Pasti ada dan akan dirasakan juga oleh copywriter atau content writer, terutama yang mungkin ada keterbatasan di company-nya, nggak bisa hire a graphic designer gitu. Cuman aku ngelihatnya justru di situ jadi bisa ngelatih skill untuk conceptualizing dari seorang copywriter sih. Karena menurut aku copywriting itu nggak hanya sekedar tulis-menulis, tapi kita harus tahu konsep besarnya itu seperti apa sih. Umbrella message-nya tadi tuh sebenarnya itu lahannya copywriter banget tuh. Kita mau ngomong apa sih gitu. Jadi nggak hanya cuma tulisannya seperti apa, tapi kita juga harus bisa visualize, nanti kalau diturunin ke dalam bentuk visual, bagusnya begini nih gitu. Cuman kan emang mungkin kita punya keterbatasan, ya kita nggak bisa membuat ide kita itu jadi beneran visual, beneran banner atau beneran gambar yang bagusnya gitu kan, karena kita kerjanya nulis gitu.
Cuman at least kita jadi bisa punya sense of conceptualizing itu sih. Jadi kita nggak hanya sekedar nulis tagline atau nulis caption, kita jadi tahu nih, oh, gua kemarin menulis ini, background thinking-nya adalah seperti ini gitu. Jadi ke depannya kalau misalnya dari tulisan gua ini mau diturunin lagi atau diperluas lagi menjadi konten-konten, tadinya misalnya cuma diminta bikin konten Instagram, tapi karena gue megang banget nih background-nya, gue megang banget konsepnya seperti apa, gue jadi bisa memperluas ide gue, eksekusi gue jadi ke dalam sebuah materi video misalnya. Kan itu dengan kita dengan kita punya kebebasan untuk mengatur konsepnya, kita jadi bisa request juga nih, kayaknya nggak cocok deh kalau cuma dibikin konten Twitter, cobalah dibikin dalam bentuk TV series, let's say, kan jadi seru ya, mainan kita jadi lebih luas lagi gitu, kita jadi punya wadah untuk nulis copy yang lebih panjang lagi instead of hanya nulis caption Twitter. Jadi kita bisa punya kesempatan buat nulis sebuah series gitu, karena kita tahu background-nya seperti apa, karena kita tahu konsepnya seperti apa gitu. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya ada nggak sih job desk untuk bikin visual gitu kan? Ada. Cuman aku ngelihatnya mungkin daripada kita ngelihatnya sebagai beban banget nih, gue jadi ada kerjaan lain bikin visual, padahal gue harusnya cuma nulis. Nah, menurut aku justru itu adalah kesempatan yang bagus untuk bisa melatih skill conceptualizing sih. Jadi kita nggak hanya ya udah jadi copywriter aja, tapi kita tahu konsep besar dari apa yang mau kita omongin itu apa gitu sih. Oke, baik. Sudah dijawab ya pertanyaannya Kak Iva Ramawati oleh Mas Vicky. Terima kasih banyak Kak Iva atas pertanyaannya. Terus semangat ya menjadi seorang copywriter. Semoga selalu sukses. Amin. Oke, lalu pertanyaan ada yang serupa nih, pertanyaan dari Kak Sam dan Kak Nabila lagi. Ada nggak sih referensi Mas Vicky untuk belajar copywriting, misalkan dari website, sosial media, atau misalkan dari buku? Itu juga pertanyaan yang sulit sih, karena lahan inspirasi orang kan beda-beda ya. Dan ya sebenarnya ini jawabannya nggak beda jauh dengan yang tadi sih. Paling utama itu ya sebenarnya dari social media, karena sebenarnya apapun ada di situ, klip-klip film baru pun ada di situ gitu. Jadi nggak cuma dapat konten doang, tapi bisa dapat macam-macam gitu. Cuman kalau misalnya bisa lebih spesifik mengenai referensi, tapi referensinya berbau industri periklanan ya, karena kan aku emang mainnya di dunia advertising gitu. Mungkin kalau misalnya mau belajar atau ngelihat contoh-contoh copywriting yang benar-benar short, punchy, to the point, on spot gitu, bisa ngelihat contoh-contoh iklan dari luar negeri sih, terutama iklan-iklan dari Eropa atau iklan-iklan dari Amerika. Dulu aku zaman-zaman kuliah tuh paling doyan kalau misalnya dikasih study case atau dikasih sama dosennya contoh-contoh iklan-iklan bule lah, yang istilahnya gitu. Karena iklan-iklan mereka tuh mereka kan secara edukasi juga sudah lebih tinggi gitu. Target mereka mungkin bisa dibilang lebih pintar daripada masyarakat Indonesia gitu. Jadi bentuk-bentuk periklanannya pun mereka bisa lebih main-main daripada iklan Indonesia yang sebagian besar kadang-kadang masih harus didikte, formatnya masih harus deskriptif, harus informatif banget, kita harus jelas kita maunya target kita ngapain gitu kan. Karena kebetulan target kita masyarakat Indonesia doyannya disuapin atau diceritain gitu kan. Sementara kalau masyarakat luar negeri mungkin mereka udah bisa secara mandiri mengerti apa yang dibuat oleh pengiklan di luaran sana gitu. Jadi kalau mau ngelihat contoh-contoh copywriting yang singkat, padat, on spot on, dan straightforward, dan lucu-lucu juga, karena benar-benar kadang-kadang suka di luar nalar juga. Wah, bisa aja sih lo kepikiran kayak gitu. Sering banget kalau ngeliat iklan-iklan luar tuh seperti itu gitu. Itu ngeliat iklan-iklan dari US atau dari Eropa. Salah satu web yang paling sering aku akses buat ngelihat iklan-iklan itu namanya Ads of the World. Jadi di situ tuh kayak 9gag zaman dulu kan, kalau misalnya kalian pada akses 9gag yang dari webnya mereka asli,
itu kan isinya udah langsung jokes, meme gitu-gitu kan, udah banyak lah di situ gitu. Nah ini tapi isinya iklan-iklan dari berbagai penjuru dunia yang emang sebenarnya udah dikurasi sih. Jadi yang di situ emang iklan-iklan yang kreatif dan yang works gitu. Mungkin bisa coba ngelihat dari situ. Nah, referensi berikutnya, kalau tadi copywriting yang short but punchy, kalau misalnya mau cari referensi untuk copywriting yang lebih storytelling, yang lebih ada ceritanya, mau itu cerita yang menyenangkan, atau cerita yang komedi, atau cerita yang bikin terharu, aku nyaranin buat banyak-banyak nonton iklan dari Thailand. Karena iklan-iklan dari Thailand tuh rata-rata panjang, entah bagaimana mereka tuh sering banget bikin iklan-iklan yang berdurasi 2 menitan gitu. Cuman kita nggak akan bosen ngelihatnya karena mereka mengemasnya itu dengan cerita yang lucu, cerita yang bikin nangis tuh banyak banget deh. Thailand tuh jago banget bercerita melalui iklan-iklan mereka gitu. Jadi kalau mau melihat tipe-tipe copywriting yang sifatnya lebih panjang kayak script atau atau yang lebih storytelling, aku nyaranin untuk melihat iklan-iklan dari Thailand. Gitu sih kalau ditanya soal referensi kira-kira ya. Oke, baik. Sudah dijawab ya oleh Mas Vicky tadi pertanyaan dari Kak Sam dan Kak Nabila. Jadi kalau untuk referensi banyak ya sebenarnya dari mana aja ya, sebenarnya kita juga untuk menyaring inspiratifnya tersebut. Oke, dan ini banyak banget nih pertanyaannya. Mungkin ada nih dari Mas Vicky. Mungkin mau jawab yang mana nih? Boleh satu. Waduh, aku sebenarnya agak susah nih buka chatnya. Jadi kalau bisa di 200 partisipan oke. Jadi aku aja berarti ya untuk pilih pertanyaannya ya. Oke, nah ini dari Herman Firman. Kak, izin bertanya, apakah ada kiat-kiat tertentu untuk research keyword dan aplikasiin copywriting itu biar tulisannya sesuai dengan kaidah SEO? Terima kasih. Wow, oke. Ini mungkin sesuatu yang agak di luar dari job desk aku. Karena kan copywriter itu sebenarnya macam-macam nih. Ada creative copywriter, yang mana itu adalah yang aku kerjain. Ada content copywriter, yaitu yang content writer itu yang ngerjain web artikel, yang ngerjain yang bikin konten-konten sosial media. Ada copywriter untuk PR, itu yang ngerjain press release, yang bikin tulisan-tulisan untuk media gathering. Ada lagi yang namanya SEO copywriter gitu. Nah, jadi sebenarnya jurusannya beda-beda nih. Copywriter nggak cuma satu, tapi jurusannya beda-beda. Kebetulan aku tuh kreatif, jadi aku untuk SEO sebenarnya nggak fokus ke sana. Jadi kalau ditanya tools apa yang bisa untuk lebih kayak supaya bisa strengthen SEO itu sebenarnya aku mohon maaf nggak bisa jawab nih. Cuman mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang bisa aku share dari SEO copywriting, again itu sebenarnya kita sebaiknya mengikuti tren sih. Jadi kata apa yang lagi hangat, meskipun kata itu mungkin nggak ada urusannya atau nggak ada hubungannya dengan apa yang kita jual atau produk yang mau kita jual, produk atau service yang kita jual, ya sebisa mungkin dipakai tuh kata-kata itu gitu. Cuman nah ini sebenarnya challenge-nya untuk seorang SEO copywriter atau SEO writer adalah SEO itu kan konsepnya semakin banyak keywords yang kita pakai di dalam artikel tersebut atau di dalam product description tersebut semakin baik, sehingga nanti pas di search engine atau Google munculnya di halaman pertama, lebih baik lagi bahkan di paling atas gitu. Cuman tricky-nya adalah kalau kita terlalu banyak masukin keyword supaya SEO-nya jadi bagus, justru nanti ada kemungkinan artikel kita jadi aneh gitu kedengarannya gitu kan. Kayak kita maksain mau masukin kata ghosting, tapi artikel kita soal skincare kan jadi jelek ya, nanti artikelnya mungkin orang-orang apaan sih kok skincare, tapi dalam satu paragraf kata-kata ghostingnya ada 6 gitu, apaan sih ini maksudnya gitu, ketahuan banget bahwa ini dibikin untuk ningkatin rank SEO gitu. Nah, tricky-nya adalah gimana supaya kita bisa ngebalancein
penggunaan keyword-keyword tersebut supaya nggak terlalu banyak sehingga bikin pembacanya enak, tapi nggak terlalu sedikit juga sehingga artikel kita cukup kuat supaya bisa pas di search muncul di halaman pertama gitu. Jadi kalau ditanya tools aku nggak tahu, tapi kalau bisa membagikan sebuah tips, ya again pakai tren yang sedang ada, walaupun itu jauh dari apa yang kita jual, cuman kita harus merhatiin balance antara kebanyakan dan kesedikitan dari penggunaan keywords tersebut. Thank you, semoga cukup menghibur jawabannya. Okay. Jadi memang untuk bagian copywriter ini ada banyak ya cabangnya, ada kreatif, iya, betul. Ada konten, ada yang tadi untuk urus PR sendiri. Beda-beda. Jadi untuk Mas Vicky tidak terlibat dalam SEO tersebut ya? Iya, sayangnya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nih, ada beberapa pertanyaan yang serupa juga dari Kak Alfiana Sahri. Halo Kak Vicky, izin bertanya. Saya berminat untuk bekerja menjadi copywriter di kemudian hari. Menurut Kak Vicky, portofolio seperti apa yang harus saya siapkan dari sekarang? Terima kasih. Oke. Kalau ditanya soal portfolio, ini tergantung nih kita mulai dari mana. Kalau emang udah ada pengalaman copywriting, ya semua yang udah pernah kita tulis ya masukin aja gitu, karena bagaimanapun juga hasil tulisan kita walaupun nanti nggak akan dipakai di future job kita, cuman kan at least yang dilihat adalah bagaimana kita menelurkan tulisan-tulisan tersebut atau bagaimana cara kita berpikir sehingga akhirnya kita came up dengan that kind of copywriting gitu. Jadi apapun bentuk tulisan yang udah pernah dibikin, walaupun nggak sesuai dengan job desk apa yang nanti mau dikerjain di future job, menurut aku sih masukin aja semua, karena yang dilihat adalah bagaimana kita came up dengan tulisan-tulisan itu. Nah, lain halnya kalau misalnya fresh graduate atau teman-teman yang emang belum ada pengalaman sebagai copywriter nih. Nah, itulah kenapa aku merasa sangat beruntung dulu sering banget nulis diary atau nulis blog. Karena awal-awal aku magang itu kan benar-benar aku belum punya pengalaman apapun sebagai copywriter. Kalau first job aku, at least aku udah ada pengalaman apa yang aku bikin di tempat magang gitu. Jadi ada kerjaan beneran yang bisa aku pamerin gitu kan. Nah, kalau magang nih agak tricky karena benar-benar kita belum mulai apa-apa nih. Ini adalah gerbang pertama kita sebagai seorang copywriter. Jadi benar-benar nggak punya sesuatu work yang real work yang bisa kita tunjukin ke employer gitu. Nah, itu dia kenapa akhirnya aku merasa sangat bersyukur dulu pernah punya blog dan rajin banget menulis, karena itulah yang justru jadi lahan yang jadi portfolio aku. Benar-benar dulu kan interviewnya walk in ke office-nya gitu. Jadi linknya aku kirim, terus pas beneran dipanggil si blog aku itu literally aku cetak tulisan-tulisan aku cetak, abis itu aku kemas, aku jilid jadi bentuknya kayak buku gitu. Jadi ada covernya, terus bagian dalamnya halaman-halamannya, chapter-chapternya adalah postingan-postingan blog aku gitu. Terus ya udah kasih aja gitu ke interviewernya. Jadi dia daripada dia ribet-ribet ngelihat ke link, ya aku kasih aja tuh si cetakan buku blog aku gitu kan. Lumayan tuh karena mereka jadi bisa ngelihat cara kita menulis, cara kita thinking kita yang akhirnya kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan itu kelihatan, walaupun tulisannya ya ece-ece tentang kehidupan sehari-hari atau tulisan mengenai idea-idea yang ujung-ujungnya nggak kejadian sih, cuman kan at least yang dilihat adalah thinkingnya gitu. Nah itu tips dari zaman bahla gitu kan. Cuman kan sekarang udah ada akses, udah gampang banget gitu. Kita udah bisa ngelihat, udah bisa dapetin berbagai macam materi dari sosial media dan internet. Salah satu cara yang mungkin bisa aku rekomendasikan untuk teman-teman sekalian adalah kalau emang belum punya real work yang bisa dimasukin ke dalam portfolio, kita bisa main role play aja sih sebagai copywriter gitu. Kayak misalnya anggaplah brand-brand yang ada di sosial media itu adalah klien kita gitu. Jadi kita ya pura-pura aja, misalnya Itlah, kayaknya lucu nih kalau gue bikinin sebuah kopi sesuatu, entah gitu gue bikin
tiba-tiba gue bikinin iklan TV, meskipun Itlah nggak butuh beriklan di TV, tapi misalnya kita iseng-iseng aja bikin cerita iklan TV gitu. Kita beneran bikinin storyboardnya, ada gambarnya. Frame pertama ada seseorang masuk ke dalam tokonya Itlah, itu lanjutin aja sampai akhir gitu. Jadi berpura-puralah seolah-olah kita adalah copywriter dari brand tersebut gitu. Jadi kita ngelihat kira-kira brand tersebut objektifnya apa. Again, balik lagi ke 3 hal tadi. Kita sok-sok sendiri aja, kita coba-coba analisis sendiri objektifnya mereka apa. Habis itu targetnya mereka siapa, kan udah kelihatan tuh dari cara mereka berbicara dan cara mereka berinteraksi dengan followersnya gitu kan, udah kelihatan. Terus USP-nya apa gitu. Nanti dari 3 hal tersebut ya kita ala-ala aja lah, bikin caption kayak, atau bikin poster kayak, atau bikin digital banner, atau bikin aplikasi sendiri mungkin tiba-tiba gitu kan. Padahal produknya mungkin cuma produk bedak tabur, tapi gue mau ngide-ngide bikin aplikasi buat bedak tabur gitu. Nggak tahu dah apa isinya, tapi yang penting kan kelihatan gitu kita creative thinking-nya tuh seperti apa. Nah itu prototype semacam itu, karena kita nggak punya real works, ya udah masukin aja buat kita tunjukin ke future employer kita, begitu sih. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang sebelumnya belum pernah menulis atau misalkan jarang menulis, bisa nih ikutin caranya Mas Vicky, bikin blog aja, nanti dicetak. Kalau misalkan nggak dicetak ya tinggal kirimin linknya aja. Betul, gitu. betul. Ini ada atau, yang baru keinget lagi, atau sebenarnya kan sosial media kita itu bisa banget kita jadiin portfolio juga kan, terutama Twitter gitu. Twitter itu kan isinya teks, pure teks gitu, ada beberapa gambar cuman yang nggak sebanyak Instagram gitu kan. Ya itulah, coba kita main-mainin dari situ gitu, bikin thread kayak, atau bikin copy kayak challenge, misalnya hashtag less than 100 karakter gitu, untuk menunjukkan bahwa kita bisa nih bikin sebuah copy yang pendek tapi works gitu. Nanti kumpulin lah semua itu buat dikasih ke employer gitu sih. Iya betul juga ya, sekarang kan zaman udah canggih ya, bisa Asli. lewat Instagram, bisa lewat Twitter juga. Ini ada juga nih yang chat nih di atas sama Kak Regina, boleh share link blognya Kak? Wow. Wah, kebetulan udah agak day nih karena udah sibuk banget kerja. Cuman mungkin bisa mampir ke Instagram aja. Ntar dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu. Instagramnya Vicky Amin ya. Vicky Amin underscore. Iya, betul. Ya, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya, udah aku tulis di kolom chat. Bisa langsung di follow, di DM aja tanya-tanya nih ke Mas Vicky. Thank you. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dari Kak ini Ima atau Irna. Cara bikin copy di email promotion yang menarik dan bikin orang mau baca gimana ya Kak? Biasanya cara Kakak menggali ide yang kreatif itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, email itu sebenarnya sebuah platform yang beda lagi nih. Jadi kan terdiri dari 2 part sih kalau aku melihatnya. Yang pertama itu ya the body email. Kita di dalam email itu mau ngomong apa, yang disitulah kita sebenarnya bisa agak sedikit lebih leluasa untuk ngomong lebih panjang. Walaupun kalau terlalu panjang orang-orang juga pas ngelihat, wah anjir 3 paragraf udah nggak jadi gue baca gitu. Jadi ya sebaiknya tetap jangan terlalu panjang sih. Satu lagi yang ini sih menurut aku paling krusial adalah justru di subjeknya. Nah, disitulah kita harus mengeluarkan skill sebagai copywriter yang singkat, jelas, padat, straightforward, on point, spot on. Tadi itu harus keluar di situ tuh, karena itu adalah hal pertama yang orang-orang langsung terpapar bahkan sebelum tahu bentuk isi dari emailnya itu seperti apa gitu. Jadi ya semua harus dikerahkan di situ. Mau kita di situ mulai pakai pantun kek, atau di situ kita mulai pakai pakai line-line atau quotes-quotes yang lagi yang lagi beredar banget di luaran sana, biar orang-orang yang melihat langsung kayak kepincut gitu. At least nggak apa-apa sedikit agak nggak nyambung, cuman yang penting orang-orang ke bawah untuk ngeklik aja dulu gitu. Jadi pas udah dibuka, disitulah baru kita serang mereka dengan
informasi-informasi yang mau kita sampaikan. Jadi hook utamanya adalah di subjeknya itu. Disitulah kita harus agak liar sedikit, nggak apa-apa, agak melenceng. Yang penting orang-orang tertarik dulu untuk ngeklik. Setelah itu baru kita sampaikan detail lebih jelas dari apa yang mau kita jual di produk atau jasa kita, gitu sih. Oke, ya itu ya untuk jawabannya Kak Irna. Oke, Kak Irnanya juga udah balas nih. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Irna. Oke, baik nih Mas Vicky. Nggak kerasa sudah di penghujung acara nih. Kita hari ini sudah menunjukkan jam 16.55. Dari pemaparan Mas Vicky yang tadi jelaskan dapat kita pahami bahwa untuk mencari ide-ide copywriting tersebut ini bisa dari mana aja ya, apalagi sekarang zaman sudah canggih, bisa melalui sosial media, asal kita bisa mengambil positif-positifnya untuk menuangkan ide-ide terkait copywriting tersebut. Lalu untuk mengerjakan copywriting yang baik dan menarik juga bisa menggunakan 3 elemen tadi ya, ada tujuan, target audience, dan benefit atau USP tadi. Oke, terima kasih sudah join di webinar sertifikasiku hari ini, Mas Vicky, atas sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama, terima kasih undangannya, sertifikasiku, Sandra and tim. Oke, terima kasih juga sudah gabung nih sama Sobat Sertifikasiku untuk ngobrol bareng. Semoga bermanfaat nih ilmunya bagi teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu untuk Mas Vicky. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, Mas. Thank you, sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, untuk teman-teman semuanya nih. Sebentar ya, sebelum kita menutup sesi hari ini, aku juga mau infoin terkait produk pelatihan sertifikasi kompetensi apa saja sih yang ada di sertifikasiku. Ini ada di sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan teman-teman semua nih. Ada analis efek pasar modal, ada analis teknikal pasar modal, manajemen risiko, digital marketing, junior web programmer, junior graphic designer, human research officer, dan training of trainer level 3. Dan untuk teman-teman semua nih, pas banget kan sama tema hari ini tentang copywriting. Nah, ini berkaitan juga nih sama digital marketing. Kalau misalkan teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi terkait digital marketing, di sertifikasiku ini ada pelatihan sertifikasi kompetensi terkait digital marketing. Dan untuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini, akan mendapatkan voucher potongan harga senilai Rp200.000 jika menggunakan kode voucher special for you. Atau misalkan kalau teman-teman lupa kode vouchernya, bisa langsung hubungi di sebelah sini, ada kontak-kontak dari tim kami di www.sertifikasiku.com atau di Instagram kita sertifikasiku, atau bisa hubungi WhatsApp kami di nomor berikut. Nanti bisa langsung chat ke nomor tersebut aja, ada promo apa aja di sertifikasiku dan khusus untuk teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita menutup sesi hari ini, jangan lupa juga untuk mengisi link absensi. Dan sebelum mengisi link absensi, aku mau teman-teman nyalain kameranya dulu nih. Kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh dinyalakan nih kameranya teman-teman. Kalau misalkan udah dapat virtual background boleh dipakai. Kalau misalkan tidak pakai pun juga tidak apa-apa. Oke, kita mulai foto bersama terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman mau dandan dulu nih atau mau tes kamera, boleh. Sebentar ya, kita sambil nunggu teman-teman buka kameranya dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Ini boleh gaya bebas apa aja kok. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Ini link absensinya nanti ditunggu di kolom chat ya. Oke, sebentar. Kita tunggu tim kami dulu untuk mengirimkan link absensinya terlebih dahulu. Oke, sudah dikirimkan ya. Sebelum kita menutup sesi hari ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat Zoom. Di kolom chat di bawah ini teman-teman bisa langsung klik. Pastikan ketika mengisi link absensi dalam keadaan jaringan yang stabil, biar ke data di sistem kami nih, karena yang mendapatkan sertifikat ini hanya peserta yang mengisi yang mengisi link absensi saja. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya hari ini kepada Sobat Sertifikasiku, teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol bareng. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Nantikan webinar selanjutnya di minggu depan, jadi di Jumat depan kita juga akan ada webinar di SIGFOL 33. Teman-teman bisa hadir dan bisa langsung daftar juga di website kami.
Saya Sandra dari Sertifikasiku pamit undur diri. Semoga teman-teman sukses dan sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Sampai jumpa.